Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Sambutan. 1. Laporan panitia kegiatan kepada Ibu Mira Sartika MPD. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas SMK Kota Samarinda. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 9 Samarinda. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 9 Samarinda. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Kota Samarinda atau yang diwakili. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Studi, Bapak Koordinator Tata Usaha, Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha SMK Negeri 9 Samarinda, serta adik-adik mahasiswa PGRI Kalimantan Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sehingga bisa hadir dan berkumpul bersama pada pertemuan sosialisasi dan perencanaan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan dan implementasi kurikulum merdeka SMK Negeri 9 Samarinda. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pada hari ini. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu guru dan tata usaha, orang tua dan peserta didik, serta masyarakat sekitar tentang program SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan adalah program yang bertujuan untuk terimplementasinya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan Budi, serta menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Program SMK Pusat Keunggulan adalah katalis perwujudan visi pendidikan Indonesia, di mana dana untuk SMK Pusat Keunggulan itu adalah berasal dari Kemendikbudristek. Adapun rangkaian kegiatan dari sekolah PK ini adalah yang pertama adalah sosialisasi program. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Kemudian
rangkaian IHT, implementasi kurikulum merdeka, insya Allah akan kita laksanakan pada awal Agustus. Kemudian pengembangan program PKL, BKK, magang guru, di mana di sini pusat keunggulan SMK Negeri 9 Samarinda adalah program keahlian agribisnis perikanan air tawar. Kemudian penguatan pembelajaran kewirausahaan PJBL, kemudian GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan, penguatan kerjasama sekolah dengan Dika, kemudian P5 penerapan bebas sekolah dari bullying, setelah itu pemeliharaan data, kemudian penerapan platform teknologi berbasis data, best practice, BLUD, dan TEPA. Itu adalah rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan kurang lebih 6 bulan ke depan, sampai bulan Desember. Peserta kami adalah seluruh guru dan tata usaha yang berada di SMK Negeri 9 Samarinda, serta mitra dudi kami. Harapan agar semua peserta bisa mengikuti, kemudian kami bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang belum melaksanakan pusat keunggulan. Mungkin kiranya itu laporan dari kami untuk kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Negeri 9 Samarinda, kepada Ibu Dr. Anda Husni Ahmad MPD, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ngangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMK, yang saya hormati Koordinator Pengawas yang dihadiri oleh Pak Karim. Selanjutnya, yang saya hormati Pengawas Pembina SMK Negeri 9 Pak Munir, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 8 atau hadir atau yang mewakili, Kepala SMK Negeri 11 ada Bu Elis, Kepala Sekolah SMK Negeri 12 ada Pak Pri, Pak Dokter. Kepala yang saya hormati Kepala SMK Negeri 14 ada yang mewakili Pak Pangeran. Yang saya hormati itu baru datang, masih di luar, Pak Robin, Kepala SMK Negeri 16 Samarinda. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Mira, Humas Pak Harli, Sapras Pak Pri, Wakasis Pak Juli Bipa, dan SDM Ibu Haja Julia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprok Agribisnis Perikanan Air Tawar, ada Pak Siswandi, Agribisnis Ternak Unggas, ada Ibu Santi, kemudian Bisnis Daring dan Pemasaran Ibu Yuliati, dan Program Agribisnis APPH. Yang saya hormati juga adalah adik-adik kami dari PPL, mahasiswa PPL, IGI PGRI, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga
acara kegiatan-kegiatan kita pada hari ini adalah sosialisasi dan perencanaan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan dan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini yang kedepannya kita akan laksanakan. Ya, saya perlu sampaikan kepada Bapak Pengawas, Koordinator Pengawas, bahwa kita di tahun 2022 ini telah menjadi sekolah atau SMK Pusat Keunggulan, di mana kita juga prosesnya atau melalui proses yang panjang mulai tahun 2021 kita sudah mencoba untuk ikut, namun alhamdulillah Allah masih punya rencana yang lain yang kita masuk di dalam SMKPK itu tahun 2022. Nah, di sini hadir beberapa sekolah yang tadi kami sebutkan, ya, adalah sekolah-sekolah yang belum, ya, jadi saya anggap bahwa sekolah pelintasan. Mudah-mudahan tahun 2023 kawan-kawan dari sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu insya Allah bisa masuk juga sebagai sekolah TK, ya, pusat keunggulan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa yang menjadi pusat keunggulan di SMK Negeri 9 adalah jurusan atau prodi agribisnis perikanan air tawar. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sih sampai menjadi pusat keunggulan? Nah, tentu pertanyaan ini semua Bapak dan Ibu guru-guru SMK Negeri 9 wajib tahu jawabannya dan harus memberikan jawaban yang jelas supaya tidak membingungkan yang bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin tidak berpanjang lebar karena nanti ada sosialisasi langsung webinar, ya, dari Jakarta, dari Dirjen Vokasi, nanti berlangsung secara daring, ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa SMKPK itu menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Jadi mulai dari tahun 2022 ini kita mulai dengan kelas 10, yaitu harus kita berlakukan adalah kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kurikulum Merdeka kemarin kan ada namanya kurikulum darurat, ya, kurikulum 2013 yang direvisi untuk menyesuaikan selama pasca pandemi. Itu yang kita pakai kemarin, atau yang biasa disebut dengan kurikulum prototype, ya. Apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Nah, sebelumnya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kurikulum sebelum dikenal kurikulum Merdeka ini yang tadi saya sebutkan adalah kita sebut dengan kurikulum prototype untuk sekolah penggerak. Nah, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat peserta didik dari dini dengan berfokus pada materinya adalah satu, materi esensial, kemudian pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selamat datang Pak Kadit. Kemudian 2022-2024 itu dijalankan sebagai opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Jadi nantinya mulai tahun 2024 diharapkan sudah bisa fully implemented. Jadi sudah berlaku semua sekolah secara nasional akan berlaku adalah kurikulum Merdeka. Nah, ini sekarang kita baru beberapa sekolah, beberapa ribu sekolah di seluruh Indonesia ini yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Khususnya adalah sekolah-sekolah yang SMKPK. Kemudian di mana sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Jadi masih diberikan kesempatan. Sama halnya dengan pada saat kita masih kurikulum 2013, ya. Masih ada yang menggunakan kurikulum lama, ya, kurikulum KTSP, sudah ada yang menggunakan kurikulum. Nah, sama halnya dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi masih menyesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan atau kebutuhan sekolah masing-masing, ya. Kemudian kurikulum darurat tadi yang saya sebutkan adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan untuk diimplementasikan selama pandemi. Jadi kurikulum Merdeka itu membagi jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 menjadi 6 fase. Jadi fase A sampai fase F, ya. Nah, inti dari kurikulum Merdeka itu adalah merdeka belajar, yaitu
konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Nah, di kurikulum Merdeka, peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi bakat minatnya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ini yang disebut dengan konsep merdeka belajar. Kurikulum Merdeka ini mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus, sehingga pemahaman konsep bisa lebih terlaksana. Nama proyek ini adalah Proyek Penguatan Profil Pancasila. Itu yang kita sebut dengan P5. Nanti Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan ini akan mengenal apa itu P5. Jadi P5 itu adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nanti semua SMK yang menggunakan kurikulum Merdeka akan melaksanakan ini, ya Bapak Ibu. Dan kemarin kita sudah dilatih ya, guru penggerak ada 7 orang ya. Kami sudah dilatih selama 10 hari dan memang pada boleh saya katakan berat dalam pelaksanaannya itu karena dari pagi dari jam 8 kecuali isoma baru kita istirahat sampai jam 6 sore Bapak Ibu. Jadi harus menyiapkan fisik yang baik. Ya saya pesankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang belum menjadi SMKPK, nanti semuanya itu akan kita lalui sama dengan yang sudah kita lalui. Selanjutnya setelah sosialisasi hari ini, maka ada tahap berikutnya adalah diklat untuk kurikulum Merdeka ini. Pesertanya adalah semua guru yang ada di SMK Negeri 9 dan semua TU. Itu harus paham ini. Siapa yang menjadi narasumbernya? Narasumbernya adalah semua guru-guru yang sudah dilatih kemarin, termasuk kepala sekolah. Ya, jadi 7 orang ini akan memberikan melakukan induksi ilmu yang telah kami dapatkan selama 10 hari kemarin. Dan wajib hadir semuanya, tidak ada alasan kecuali sakit. Ya Bapak Ibu, jadi kita akan duduk manis selama 10 hari setelah sosialisasi ini. Kita akan menentukan jadwalnya adalah di awal Agustus. Kita akan melaksanakan ini. Dan insya Allah, jadi semua akan satu gelombang, satu frekuensi pemahamannya tentang bagaimana sih kurikulum Merdeka itu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Dan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Korwas ya, Pak Karim, kemudian pengawas pembina SMK 9. Nah, ada Kak Kadit binaan SMK, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ingin nanti ingin mendengarkan sambutan-sambutan beliau yang sangat memotivasi insyaallah. Dan saya harapkan Bapak Ibu sampai selesai acara ini tetap di dalam ruangan mengikuti dengan seksama, ya, begitu pula dengan adik-adik PPL. Dan saya sampaikan mohon maaf yang kata tiga jika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.